Seorang nenek berkacamata tebal naik bus jurusan Jogja-Solo. Tak lama datang kondektur menagih ongkos bis, maaf ongkosnya nek. Si nenek pun membuka resleting tasnya yang diletakkan di sebelahnya. Karena matanya yang sudah rabun si nenek belum menemukan uangnya. Entar ya mas belum ketemu nih, kata si nenek. Kondektur dengan sabar menunggu si nenek. Sampai 5 menit si nenek mencari dan gak ketemu, akhirnya Udin yang duduk persis di sebelah tas si nenek berkata. Maaf ya nek saya bayarin aja ya. Tanpa menunggu jawaban si nenek, Udin memberikan uang ke kondektur. Si kondektur terharu dan berkata. Alangkah mulia dan baik hatimu anak muda. Demikian juga si nenek dengan haru dan suara bergetar berkata. Aduh nak kamu baik sekali, terima kasih ya. Gak apa-apa nek, daripada gara-gara uang 15.000 resleting celana saya bolak-balik dibuka tutup dan diaduk-aduk mending saya bayarin deh. Seorang dokter yang sering berantem sama istrinya bingung. Kenapa istrinya marah-marah melulu? Dibaikin marah, dibecandain marah, apalagi dimarahin. Ngamuk deh. Pak dokter iri lihat supirnya si Udin, rukun banget dan mesra sama istrinya. Sekali waktu dia curhat sama si Udin. Din, kamu rukun banget sama istrimu. Gak kayak saya, gak ada hari tanpa ribut. Apa sih rahasianya? Kami sih biasa-biasa aja Pak dokter. Hanya saja saya sering membuat kejutan kecil. Kejutan kecil gimana? Seperti tiba-tiba kita pukul pantatnya dari belakang secara diam-diam. Hari itu Pak dokter sengaja pulang lebih awal. Sampai rumah ternyata istrinya lagi masak di dapur. Sambil diam-diam Pak dokter masuk dapur dan memukul pantat istrinya dari belakang. Tanpa menoleh ke belakang Bu dokter teriak, ih Udin, nakal kamu ya. Seorang ibu sedang memarahi anaknya Udin yang ketahuan merokok di depan adik-adiknya. Udin, kamu masih kecil sudah merokok mau jadi apa nanti kamu? Oh maaf Bu, saya hanya memberi contoh ke adik-adik. Memberi contoh supaya adikmu ikut-ikutan merokok? Oh tidak Bu, saya hanya memberi contoh kalau merokok itu pasti kena marah ibu. Udin yang masih kelas 5 SD melihat mobil ayahnya parkir di semak-semak dalam perjalanan dari sekolah. Dia melihat di dalam mobil ada ayahnya dan tante Shopee tetangganya. Udin segera pulang menemui ibunya dan berkata, aku lihat mobil ayah parkir di semak-semak. Terus di dalam mobil itu ada ayah sama tante Shopee tetangga kita itu Bu. Stop, simpan dulu ceritamu nak, nanti ceritakan lagi kalau ayahmu sudah sampai di rumah ya. 2 jam kemudian ayah Udin pulang, sang ibu segera memanggil Udin dan berkata. Tadi kamu lihat apa waktu pulang sekolah nak? Dengan tenang Udin menjawab. Aku lihat mobil ayah parkir di semak-semak. Ayah Udin pun mulai salah tingkah. Lanjutkan Udin, di mobil ada ayah dan tante Shopee. Tante Shopee bukain baju ayah dan ayah bukain baju tante Shopee. Terus ayah dan tante Shopee melakukan persis seperti yang ibu lakukan dengan Om Karjo waktu ayah keluar negeri itu loh Bu. Suatu hari dokter ada urusan selama seminggu, namun ia pengen kliniknya tetap buka. Akhirnya Udin, asistennya yang menjaga. Setelah seminggu, dokter kembali praktek. Gimana kliniknya Din? Sepi dok, cuma ada 3 pasien, mungkin pada tahu kalau dokter pergi. Pasien pertama sakit kepala dok, saya beri paracetamol. Yang nomor 2 katanya perutnya sakit. Terus saya kasih resep malos dok, mantap. Gak percuma kamu jadi asisten saya, lah yang ketiga. Lah itu dok, pasien wanita cantik dan seksi banget dok, baru mau saya tanya keluhannya. Dia sudah naik keranjang, dia bilang, tolong saya dok, sudah 5 tahun aku gak lihat laki-laki, aku gak tahan. Dokter kaget sambil melotot. Waduh kok pas gak ada saya ya datengnya. Kok gak telpon aku, terus kamu apakan perempuan itu Din? Maaf dok, saya cuma kasih obat tetes mata, wong katanya gak bisa lihat laki-laki. Sepasang suami istri hendak tidur, tiba-tiba Soimah istri Udin berbisik di telinga Udin. Pak, tahu nggak? Tahu apa? Tahu nggak, bahwa wanita itu kayak radio? Ah masa, kok bisa gitu? Iya pak, nih ya, mulutnya adalah speaker, terus dada kanan adalah tuner, dan dada kiri sebagai volume. Ah mama bisa aja. Papa coba nyalain ya radionya, biar papa tahu beneran nggak apa yang mama katakan barusan. Hehehe. Iya deh pak.
Kemudian Udin pun mulai muter-muter tuner sama volume istrinya, mana mama? Kok gak ada suara apa-apa? Ya iyalah gak bunyi. Kan stop kontaknya yang di bawah belum papa colokin. Suatu hari Udin pergi ke dokter. Setelah tahu pekerjaan Udin, dokter lalu memberi nasihat. Kamu mesti banyak olahraga, istirahat yang cukup, jangan minum kopi, teh, soda atau lainnya apalagi yang di kafe. Banyakin minum air putih hangat, jangan banyak jajan, apalagi makan di luar. Jangan kerja naik mobil, jangan juga naik taksi, mau yang biasa atau yang online juga jangan. Naik angkot aja atau lebih bagus lagi jalan kaki atau naik sepeda. Kurangin makan daging, makanan laut, banyakin makan sayuran. Banyak puasa bagus juga. Istirahat yang cukup, jangan suka dugem dan hura-hura. Jangan banyak merokok. Udin tertunduk lesu lalu bertanya, sebenarnya saya ini sakit apa sih dok? Sampai banyak banget pantangannya. Gak ada, hanya saja gaji lu kecil tahu. Suatu hari di sekolah, Bu Guru bertanya kepada Udin, apa cita-cita kamu Udin? Saya pengen jadi direktur Pertamina Bu. Sama seperti bapak saya. Jadi kamu anak direktur Pertamina? Bukan Bu, tapi bapak saya juga kepengen. Suatu hari di kelas sedang mempelajari bahasa Inggris, dan untuk mengetes para muridnya guru tersebut menanyai setiap murid yang hadir. Work artinya kerja, kalau working artinya bekerja. Paham anak-anak? Paham Bu. Sekarang kalian cari kata lain, mulai dari kamu Soimah. Play artinya main, jadi playing artinya bermain Bu. Pinter. Sekarang Joko. Sing artinya nyanyi, jadi singing artinya bernyanyi Bu. Pinter, sekarang kamu Udin. Song artinya lagu, jadi kalau songong artinya belagu Bu. Suatu hari atlet binaraga bernama Udin belanja ke sebuah warung. Kebetulan si penjaga warung itu adalah seorang janda muda bertubuh seksi tapi agak budek. Ada telur mbak? Apa Kang? Kurang jelas. Tak mau bertele-tele. Udin pun langsung melipat lengan bajunya dan memperagakan otot tangannya yang menonjol bulat mirip telur. Oh telur. Ada Kang. Silakan. Mau beli apa lagi Kang? Udin lalu melepaskan kancing baju dan memperlihatkan otot perutnya yang membentuk six-pack dan berkata, beli tahu deh sekalian. Si janda pun paham, oh tahu. Ada. Ada lagi Kang. Saya ingin terong juga mbak. Kayaknya enak oseng tahu dicampur terong. Apa Kang? Dengan kesal Udin langsung membuka celana dan mempertontonkan isinya. Si janda pun tersenyum sambil bergumam, oh, cabai rawit. Bilang dong yang jelas. Udin sedang membantu tetangga yang punya hajat mantu sampai lupa menaruh dompetnya. Udin pun mencari di seluruh ruangan, tapi tidak ada. Karena penasaran, Udin mencari dompet miliknya di kamar pengantin. Dia masuk ke kamar privasi pengantin tersebut. Saat Udin sedang asyik mencari dompetnya, tiba-tiba pengantin putri masuk kamar. Udin pun khawatir dituduh berbuat sesuatu maka dia segera ngumpet di bawah kolong dipan pengantin. Tak berapa lama pengantin pria masuk menyusul pengantin putri di kamar. Terjadilah dialog antara pengantin tersebut di atas dipan. Di tumpeng hangat ini milik siapa? Yo mesti miliknya sampean tuh mas. Mas kalau pisang goreng hangat ini milik siapa? Yo mesti punya mutu dik. Kemudian pengantin pria pun melihat dompet. Dompet hitam itu punya siapa dik? Belum sempat pengantin putri menjawab pertanyaan suaminya, tiba-tiba terdengar suara keras dari bawah dipan teriak. Dompet hitam itu punyaku. Pada suatu pagi Udin yang masih balita bertanya pada papanya. Pak, apa sih yang ada di dada mama itu? Oh itu balon gas. Nanti kalau mama meninggal balon itu kita tiup biar mama terbang ke surga. Begitu kata sang ayah mengakali pertanyaan Udin. Pada sore hari sepulang kerja sang ayah melihat Udin termenung dan menangis di teras sendirian. Sang ayah tak tahan untuk bertanya. Loh kok Udin sedih? Pak, sebentar lagi mama mau pergi ke surga. Apa maksudmu Udin? Tadi siang waktu papa masih kerja balon mama ditiup Om Karjo.